Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 SD. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, berjalan dengan lancar dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangannya ya. Siap baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Nah anak-anak yang soleh dan soleha, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar materi tentang teladan Nabi Adam alaihissalam. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang teladan Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Nuh alaihissalam banyak yang menyembah patung. Allah mengutus Nabi Nuh agar mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kaumnya, ada yang mengikuti dakwahnya, akan tetapi ada juga yang tidak mengikuti dakwahnya. Bahkan istri dan salah satu anaknya juga menolak dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa. Ia terus berdakwah kepada kaumnya di malam dan di siang hari. Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar mendakwahi kaumnya. Akan tetapi yang mau mengikuti seruannya hanya beberapa orang saja. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun bersedih karena kaumnya tidak mau memenuhi ajakannya. Bahkan meminta disegerakan azab untuk mereka yang menolak ajakannya. Hanya sedikit dari mereka yang mau bertobat. Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dalam membimbing umatnya. Allah berfirman agar Nabi Nuh membuat kapal yang besar. Kapal itu nantinya akan menyelamatkan manusia dari banjir yang akan segera datang. Nabi Nuh mengingatkan umatnya bahwa banjir besar akan datang dan hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan mereka semua. Umat Nabi Nuh tidak percaya dan mereka tetap menyembah berhala. Kapal telah selesai dibuat. Nabi Nuh dan pengikutnya telah bersiap-siap sesuai dengan perintah Allah. Nabi Nuh membawa hewan yang masing-masing sepasang jantan dan betina. Hukuman datang bagi orang-orang yang tak beriman. Dengan cuaca yang panas, hujan dan badai datang dengan cepat, banjir yang besar menghancurkan dan menenggelamkan semua yang ada. Setelah badai berhenti, Nabi Nuh dan pengikutnya membuat suatu pemukiman. Nabi Nuh terus berjuang untuk berdakwah hingga usia beliau 950 tahun. Nah anak-anakku, sifat terpuji yang dapat kita teladani pada cerita Nabi Nuh alaihissalam adalah suka bekerja keras. Nah anak-anak sebagai pelajar, bukti bahwa kita meneladani sifat terpuji Nabi Nuh alaihissalam, kita harus taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Sebagai seorang siswa harus belajar, bekerja keras, belajar setiap hari agar kita menjadi pandai kelak kita akan mencapai cita-cita. Anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya kita akan belajar sifat teladan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam juga merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud diutus setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad yang tinggal di pegunungan Al-Ahqaf. Orang Ad pintar memahat bangunan, mereka hidup dalam kemakmuran. Akan tetapi yang mereka sembah bukan Allah, melainkan mereka menyembah berhala.
Nabi Hud alaihissalam menasehati kaumnya agar bertobat kepada Allah, memohon ampun dari kesesatan. Tetapi kaum Ad menolak dan tidak percaya kalau Nabi Hud adalah utusan Allah. Kemudian Nabi Hud memohon kepada Allah agar memberi pelajaran kepada kaumnya. Kaum Ad ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun dan tidak ada hujan. Semua tanaman mati kekeringan. Hewan-hewan pun mati kehausan. Lalu datanglah awan hitam bergulung-gulung disertai angin topan yang sangat kencang. Kaum Ad mendapatkan azab dari Allah. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Begitulah nasib-nasib orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mulia dari Nabi Hud alaihissalam diantaranya adalah sabar. Beliau gigih, tegas, dan tidak mudah marah-marah. Sifat mulia itu ditunjukkan Nabi Hud ketika berdakwah menghadap kaum Ad yang sangat membangkang. Jadi anak-anakku, sifat terpuji yang dapat kita jadikan teladan dari kisah Nabi Hud alaihissalam adalah apabila kita diejek atau diolok oleh teman, maka kita tidak boleh membalas setiap ejekan dengan kata-kata yang kasar. Namun cukup membalas dengan kata-kata yang halus. Allah sangat mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Kemudian keteladanan yang patut kita tiru dari kisah Nabi Hud alaihissalam adalah kegigihan beliau dalam membimbing umat manusia ke jalan yang benar tentunya. Anak-anak soleh dan soleha, alhamdulillah pelajaran kita tentang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Jadi lagunya ini adalah sifat Rasul, nada lagunya ada sholawat. Pasti anak-anak sudah tahu. Ayo anak-anak kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo kawan, coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sekian pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.